Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini kami bisa datang beribadah, menyembah dan memuji nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu diuraikan kepada setiap kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami mengerti isi hati-Mu dan mendorong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Engkau urapi hamba-Mu yang penuh kekurangan keterbatasan ini. Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada segenap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur hari ini kita bersama-sama punya kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang masih berkaitan dengan tema besar bulan ini tentang kesetiaan. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu tantangan kesetiaan, yaitu perselingkuhan rohani. Mari kita buka Alkitab kita dari Keluaran pasal 32 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Keluaran pasal 32 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Kalau sudah menemukan Bapak Ibu, kita baca secara bergantian. Saya ayat pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua hingga ayatnya yang ke-6. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa berlama-lama turun dari gunung itu, mereka berkumpul mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa, orang yang telah memimpin kita keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi padanya." Kepada mereka, lepaskanlah anting-anting emas yang pada istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, lalu bawalah semuanya itu kepadaku. Seluruh bangsa itu pun melepaskan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Dia menerimanya dari tangan mereka, merancang bentuknya dengan alat dan membuat alat lembu tuangan. Lalu kata mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat hal itu, ia mendirikan mezbah di depan anak lembu itu. Lalu ia berseru, "Besok hari raya bagi Tuhan." Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Suatu kali saudara, saya pulang kampung halaman dengan menggunakan pesawat. Dan saya memilih jadwal penerbangan yang lebih pagi. Dan supaya tidak ada kendala, saya memutuskan untuk datang lebih awal. Dan saya datang 3 jam lebih awal. Takut macet, takut ada kendala ini dan itu. Sesampai di sana saudara, melewati proses check-in, pemeriksaan, saya masuk ke ruang tunggu bersama dengan seluruh penumpang yang lain. Kami menunggu jadwal keberangkatan kami, dan mendekati jadwal keberangkatan itu, kami sudah siap-siap. Kemudian ada pengumuman, diberitahukan kepada penumpang maskapai ABC dengan nomor penerbangan 1234. Dengan sangat menyesal kami informasikan penerbangan ditunda 30 menit. Tapi 30 menit aja. Biasa aja saudara. Tunggu 30 menit. Setelah 30 menit berlalu, pintu belum dibuka. Dan kemudian pengumuman yang kedua datang lagi. Kepada penumpang maskapai ABC dengan nomor penerbangan 1234. Tujuan kampung halaman. Dengan sangat menyesal kami informasikan bahwa penerbangan ditunda selama 2 jam. Yang lain pada ribut saudara, protes. Tapi saya kan sabar.
biasa saja. 2 jam, cuma 2 jam. Tunggu di sana, yang lain udah ribut-ribut, dengerin musik, santai, sampai jam yang dijanjikan, kami sudah siap-siap. Tapi pintu masih belum dibuka. Lalu pengumuman ketiga, kepada penumpang maskapai ABC dengan nomor penerbangan 1234 tujuan kampung halaman, dengan sangat menyesal karena kendala teknis, kami informasikan bahwa penerbangan ditunda sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Yang lain pada ribut, protes saudara-saudara. Dan saya ikut protes juga saudara. Saya berdiri, saya hampiri petugasnya dan dia bilang, "Pak, kami gak menerima keluhan, silahkan ini nomornya, hubungi nomor ini." Saya telepon, saya sampaikan keluhan saya. Karena saya udah baca dulu apa kompensasi yang kami dapat kalau terlambat sekian jam. Saudara-saudara, lalu ketika saya telepon, lalu pihak maskapai mengatakan, "Mohon maaf Pak, ya, kami tidak ingin ini terlambat, tetapi ada kendala di mesin dan demi keselamatan penumpang, penerbangan harus ditunda." Saudara, ketika mendengar itu jujur saja kami dapat kompensasi, kami dapat makan. Tapi pas makan itu saya ingat lagi kata-kata dari petugas itu. Demi keselamatan penumpang, penerbangan harus ditunda. Saya berpikir, ya juga ya. Ada banyak berseliweran berita pesawat jatuh karena kendala ini, cuaca dan sebagainya. Tapi bisa jadi penundaan sebenarnya cara Tuhan memproteksi saya saat itu. Menjaga saya dari hal-hal yang tidak saya inginkan. Seringkali di sini saudara, ketika delay terjadi, kebiasaan manusia adalah buru-buru, tidak sabaran, menanti, menuntut supaya jadwalnya sesuai dengan jadwal yang Tuhan mau itu kalau boleh disesuaikan dengan jadwal yang saya inginkan. Dan tak jarang orang pada akhirnya memilih alternatif lain, memilih jalan yang lain karena gak percaya pada waktunya Tuhan. Ketika delay terjadi, ketika ada rencana kita yang tertunda, ada jawaban doa yang tertunda, ketika ada harapan yang tertunda, disitulah kita seringkali diuji. Dan kita akan bisa memilih, aduh sudah deh, gak usah dipercaya deh, gak usah ngomong-ngomong Tuhan, ini ada alternatif lain. Dan ini yang terjadi kepada Israel. Ada satu momen dalam kehidupan mereka ada delay saudara. Di ayat 1 dikatakan seperti ini. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa berlama-lama, itu delay, turun dari gunung itu, mereka berkumpul mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa orang yang telah memimpin kita keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi padanya." Ini yang dialami oleh bangsa Israel. Musa naik ke gunung untuk menerima instruksi dari Tuhan mengenai bagaimana menyembah Tuhan, membangun kemah suci. Tapi di bawah saudara, mereka gak sabaran. Lama banget sih. Ada delay di situ antara jadwal mereka dan jadwal Tuhan. Ada delay. Menurut mereka terlambat. Akhirnya mereka memilih alternatif lain. Bikin patung berhala. Kok bisa, ini pertanyaannya. Bagaimana mungkin umat Israel saudara, yang sebelumnya lama sekali mereka lihat bagaimana Tuhan Allah Israel itu bekerja dengan sangat nyata dalam kehidupan mereka. Mereka bisa melihat tiang awan dan tiang api sebagai tanda kehadiran Allah. Mereka baru aja janji sama Tuhan, kami akan ikut, kami akan setia kepada Tuhan. Tapi di Kejadian 32 ini mereka ingkari semua itu. Saudara, saya ingin ajak kita melihat satu komitmen mereka ya di pasal 24 ayat 3. Nanti di bagian merah Bapak Ibu baca dengan suara bulat ya. Suara bulat itu suara keyakinan, suara penuh ketegasan. Kira-kira seperti ini ya.
Lalu Musa datang dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan. Seluruh bangsa itu menjawab dengan suara bulat, kurang bulat saudara ya. Ini agak lonjong-lonjong. Coba ulangi lagi ya. Dengan penuh keyakinan saudara. Coba kita bayangkan bahwa kita ini Israel dan udah dikasih tahu semua aturan. Ini aturannya. Dan mereka ngomong gini, ya kami bersedia untuk ikut. Ya. Lalu Musa datang dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan. Seluruh bangsa itu menjawab dengan suara bulat, nah ini dia. Bayangkan bangsa Israel banyak sekali dan mereka mengatakan segala firman yang telah diucapkan Tuhan akan kami lakukan Musa. Tenang saja, percaya kami lakukan, pasti kami lakukan. Jangan khawatir. Sangat yakin, sangat tegas mereka akan melakukan firman Tuhan. Tapi ironisnya ketika Musa naik ke gunung menerima instruksi dari Tuhan, di bawah mereka melanggar janji-janji itu saudara. Gak habis pikir dengan Israel hanya karena Musa tidak turun sesuai dengan schedule mereka, maka mereka mudah sekali untuk berpaling. Mudah sekali untuk berpaling. Saya kasih contoh seperti ini ya. Misalnya Bapak Ibu, ada sepasang muda-mudi menikah di sebuah gereja diberkati oleh seorang pendeta. Di momen pemberkatan itu mereka berkomitmen akan sehidup semati sampai maut memisahkan. Apapun yang terjadi, engkau akan selalu bersama denganku. Lalu mereka menyematkan cincin sebagai tanda komitmen di antara mereka berdua, setia sampai mati. Tapi kemudian setelah momen pemberkatan itu, saudara-saudara, beberapa minggu setelahnya, si istri kemudian menemukan suaminya berselingkuh. Kira-kira kalau saudara jadi pendeta itu, apa yang akan saudara lakukan? Kalau saya yang memberkati pernikahan itu, saya akan nyanyi. Saya nyanyikan lagu Bernadia. Belum ada 1 bulan, kalian berjanji sehidup semati, tapi kok begini jadinya? Kecewa, kecewa, kecewa. Kecewa saudara-saudara. Bagaimana mungkin sudah dibimbing, diajarkan, mereka berkhianat. Mana kemudian engkau ingat-ingat kembali firman Tuhan yang diajarkan, kalian komitmen, ingat momen sakral itu, tapi kalian berselingkuh. Apa-apaan ini? Tapi coba bayangkan skenarionya, perempuan itu adalah saudara. Masih mau nyanyi. Untungnya dunia masih berputar. Gak apa-apa selingkuh. Saya pikir kita kalau secara kewarasan, kita diselingkuhi, kita akan marah semarah-marahnya, kita akan kecewa, sekecewa-kecewanya, putus asa, kesel dan sebagainya. Itu reaksi wajar. Ada piring di tangan kita ada piring itu terbang, ada gelas terbang, ada pesawat itu terbang juga saudara. Semua akan terjadi karena kita kesel dan kecewa. Kenapa saudara-saudara kekecewaan itu muncul? Karena ini. Ada jarak antara ekspektasi dan realitas. Seringkali di dalam kehidupan kita, ekspektasi kita taruh begini, adalah masalah kita bilang. Tapi lika-likunya biasa saja, masih bisa saya lewati. Tapi ternyata pas realitasnya, ternyata lika-likunya rumit sekali. Rumit sekali hidup ini. Disitulah kecewa lahir saudara. Dan bisa jadi ini dalam kehidupan pernikahan juga sama. Ekspektasi kita, wah nikah sama dia ada masalahnya tapi gak seribet yang gimana-gimana lah. Tapi karena tidak sesuai, maka lahirlah kecewa, muncullah perselingkuhan.
Saudara-saudara, karena ekspektasi tak seperti kenyataan, maka lahirlah kecewa. Itu yang sering kali terjadi. Dulu orang ya ada istri, wah ekspektasi kalau punya suami humoris, wah senang banget pasti. Keluarga bahagia, benar ya saudara? Tapi pas di rumah nikah, humoris, semua dicandain tapi. Nggak ada serius-seriusnya. Pak, mami lagi sakit gigi. Sakit gigi mami. Iya, gak apa-apa. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Siapa yang suaminya humoris di sini Bapak Ibu? Tanya istrinya, pasti kesel juga dia. Atau dulu ekspektasinya gini, kalau nikah sama suami yang cool, wah itu asik banget, adem banget. Cool. Pas nikah, kayak kulkas saudara. Dingin, beku, ditanya apa, jawabannya satu kata doang. Pa, aku cantik gak? Pa, makananku enak gak? Pa, sakit gigi ya? Beneran sakit gigi? Iya. Gak apa-apa, lebih baik sakit gigi Pak daripada sakit hati. Saudara, seringkali ketika ekspektasi tak seperti kenyataan, di situ lahir kekecewaan. Ekspektasi Israel apa? Musa cepat-cepat turun dari Gunung Sinai. Itu ekspektasi mereka supaya mereka bisa lanjutkan perjalanan mereka. Mereka tidak ingin dalam ketidakpastian itu. Tapi mereka tampak kecewa dengan kepemimpinan Musa yang tidak ada kepastian kapan segera turun saudara. Mereka berharap Musa akan kembali lebih cepat. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Musa belum turun karena memang belum waktunya tepat. Bukan terlambat, tapi belum tepat. Bukan waktunya Tuhan. Tapi umat tidak sabaran. Mereka tidak mau menunggu waktunya Tuhan. Akhirnya mereka memilih alternatif lain. Jalan pintas. Mereka bikin patung berhala, yaitu anak lembu emas. Pertanyaannya, kenapa anak lembu saudara? Saudara, dalam beberapa tafsiran ada yang mengatakan alasan pertama anak lembu karena ini masih dipengaruhi oleh dewa kafir. Jadi di Mesir itu ada lembu namanya Apis ya, lembu Apis. Itu katanya perwujudan dewa. Jadi ketika dikatakan bikin patung, ya ini yang muncul gambaran visualnya adalah gambar dewa Mesir itu. Ada juga yang bilang lembu itu lambang kekuatan. Dan ini melambangkan Tuhan yang kuat. Tapi apapun itu, ada satu yang pasti yang dilakukan oleh Israel adalah mereka melanggar hukum yang khusus, yaitu secara khusus hukum yang kedua, yaitu jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Dan itu baru diomongin. Ya, baru saja dibilangin tapi mereka sudah melakukannya. Bapak Ibu saudara-saudari, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan, disitulah pintu perselingkuhan rohani menjadi terbuka sangat lebar. Itu yang mereka alami. Israel punya ekspektasi ini, kenyataannya kayak gini. Nah itu terbuka lebar pintu perselingkuhan rohani. Mereka akhirnya memilih alternatif lain. Udah, bikin patung berhala saja. Nah apa itu perselingkuhan rohani? Pertanyaannya, apa itu perselingkuhan rohani? Saya menunjukkan kepada kita saudara di ayat 5 dan 6. Dikatakan seperti ini. Ketika Harun melihat hal itu, ia mendirikan mesbah di depan anak lembu itu. Lalu ia berseru, besok hari raya bagi Tuhan. Dan itu kata Tuhan pakai kata Yahweh, Adonai. Nama khusus spesifik Allah Israel. Lucu loh saudara. Bikin patung dengan nuansa dewa-dewa Mesir. Tapi dimaknai untuk Yahweh, khusus sekali. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi ya? Lanjutkan ayat 6. Keesokan harinya pagi-pagi mereka mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan. Kemudian bangsa itu duduk makan dan minum. Lalu mereka bangkit dan bersenang-senang. Mereka tahu larangannya buat patung, tapi mereka membuatnya. Tapi dengan pemaknaan ini Yahweh, ini buat Yahweh. Korban untuk Yahweh, untuk Tuhan. Dan ini perselingkuhan.
Di satu sisi mengatakan percaya kepada Allah, tapi di sisi yang lain percaya kepada berhala-berhala lain. Jadi mereka bukan semena-mena meninggalkan Tuhan pada saat itu. Masih ada pemaknaan bahwa ini tentang Allah yang membebaskan mereka dari Mesir. Mereka masih ada sedikit keyakinan itu, tetapi dicampur adukan dengan dewa-dewa yang lain, saudara. Jadi itulah perselingkuhan. Lalu kemudian ayat 6, perhatikan ayat 6 ini. Istilah bersenang-senang, sahak itu saudara, dari atas dasarnya. Itu mirip ya, itu sama dengan di dalam Kejadian 26 ayat 8, Ishak sedang bercumbuan dengan Ribka istrinya. Apa maksudnya? Ini gambarannya begini. Orang Israel ini sudah tercampur baur dengan nilai-nilai kehidupan bangsa-bangsa kafir secara khusus dalam hal seksualitas. Ya, katanya mereka sudah tidak tertib lagi. Mereka bikin patung bersenang-senang secara seksual. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan itu menyakiti hati Tuhan. Perselingkuhan, perzinahan yang dilakukan oleh Israel amat sangat menyakiti hati Tuhan. Dan ini kita harus sadar, Allah kita adalah Allah yang cemburu, saudara. Ia tidak suka diduakan, ia tidak mau umatnya berselingkuh. Oleh karena itu, yang Tuhan mau dari kita apa? Mencintainya dengan sepenuh hati, segenap jiwa. Jangan berbagi cinta sama yang lain. Yang Israel lakukan berbagi cinta. Cinta sama Tuhan tapi cinta sama yang lain. Dan Tuhan sangat tidak suka dengan perselingkuhan ini. Tetapi kita harus sadari bahwa perselingkuhan itu bermula dari mentolerir hal-hal biasa. Inilah yang terjadi kepada Israel. Karena tadi ada pemaknaan ini Yahweh, ini masih kita memaknai tentang Allah yang besar itu. Enggak apa-apa lah bikin patung. Biasa saja. Tapi ternyata saudara mulai dari hal-hal biasa itu membawa mereka kepada kemurkaan Allah. Kalau kita lanjutkan itu, betapa Allah marah besar kepada bangsa Israel. Nah, ada satu istilah saudara di masa-masa ini yang bicara tentang selingkuh kecil-kecilan. Nah, dalam relasi berkeluarga ini menjadi penting, yaitu micro cheating. Ya. Ada satu artikel bilang begini, memang ada selingkuh kecil-kecilan. Yuk lebih mengenal micro cheating. Nah, dia kasih beberapa contoh perilaku micro cheating dalam relasi pasangan, saudara. Apa itu? Dia bilang gini, kalau kamu sudah mulai melakukan hal-hal ini sudah bentuknya titik awal perselingkuhan katanya. Misalnya begini, ya, stalking akun media sosial mantan diam-diam, ya udah menikah. Atau berpenampilan menarik untuk sengaja menarik perhatian orang lain yang bukan pasangannya. Jadi udah menikah tapi pas ketemu seseorang lawan jenis, pakai parfumnya lebih banyak, lebih klimis karena pengen tampil menarik di hadapan orang lain. Berkirim pesan atau melakukan panggilan yang bukan merupakan pasangannya. Ya, membicarakan hal-hal yang bersifat terlalu pribadi, bahkan merujuk ke arah seksual dan bukan pasangannya, atau menyimpan kontak seseorang yang bukan pasangan dengan panggilan mesra. Jadi tampak biasa saja, tapi ini dulu ya bilang ibu-ibu jangan overthinking ya, gara-gara nanti suaminya apa-apa nanti di salah mengerti ya. Tapi intinya ini pintu awal, dibilang gini, ini pintu awal. Kalau dalam relasi mulai muncul hal seperti ini, kita tampaknya biasa saja. Tapi ini akan menjurus kepada hal yang lebih serius lagi tentang perselingkuhan. Dan ini yang mereka lakukan. Israel itu menganggap biasa saja untuk menyembah patung, tapi ternyata itu menjerumuskan mereka kepada hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Saudara, itu micro cheating. Maka sampai di sini kalau saya definisikan perselingkuhan rohani, coba lihat gambarnya saudara. Israel itu ya ini ekspektasi tidak sesuai realitas, ada orang yang langsung tinggalkan Tuhan. Tapi perselingkuhan rohani bukan semata-mata tindakan meninggalkan Tuhan, tetapi sikap hati mendua yang tidak hanya percaya pada Tuhan, tetapi juga percaya kepada
berhala lain. Nah itu dia. Jadi percaya pada satu sisi tapi percaya kepada hal yang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah pertanyaannya, lagi di mana? Lagi di mana? Kita lagi ada di posisi mana? Saya akan memberikan 3 posisi ini saudara. Dan kira-kira kita berefleksi kita lagi ada di mana. Yang pertama, jika saudara sedang ada di sini, sedang menghadapi yang namanya ekspektasi gak sesuai kenyataanku, usahaku, rumah tanggaku kok kayak gini, keluargaku kok kayak gini, studiku, rencanaku kok gagal, ekspektasiku gak sesuai kenyataan. Engkau ada di titik persimpangan antara tetap setia kepada Tuhan atau memilih jalan perselingkuhan. Maka ingatlah, lihat ujungnya. Setiap jalan perselingkuhan ujungnya apa? Murka Tuhan. Tapi jalan kesetiaan ujungnya kemuliaan Tuhan. Maka satu hal yang saya ingin katakan bahwa ketika ekspektasimu tidak sesuai kenyataan, perlu koreksi hati ketika kita kemudian kesal dengan hal itu. Apakah jangan-jangan selama ini kita menaruh pengharapan kita kepada diri kita sendiri? Maka saudara-saudara ingat, mari kita menaruh ekspektasi kita bukan pada apa yang akan diberi, tetapi pada apa yang sudah diberi. Dan ini akan sungguh menolong kita melihat hidup ini dengan cara benar. Kalau kita bicara begini, saya baru percaya Tuhan kalau dia memberi sesuatu kepada saya, maka kita akan kecewa terus. Bisa jadi pemberiannya tidak sesuai dengan kita harapkan. Tapi kalau kita menaruh ekspektasi kita pada apa yang sudah Tuhan berikan, percayalah kita akan dapat menempuh dengan jalan kesetiaan. Dan apa yang Tuhan sudah berikan? Tuhan sudah berikan apa yang tidak bisa kita dapatkan, yaitu anugerah keselamatan. Yesus Kristus dia berikan kepada kita. Dan harusnya ekspektasi kita taruh di situ. Tuhan saja sudah memberikan apa yang paling terbaik buat saya. Saya percaya Tuhan yang sama tahu apa yang terbaik buat saya dalam menjalani hidup ini. Ekspektasi ditaruh bukan di diri kita, tetapi pada apa yang Tuhan sudah berikan. Dan saudara-saudara, kalau kita di titik ini masih dalam posisi menunggu jawaban Tuhan, kita harus memiliki keyakinan semua akan indah pada waktunya Tuhan, bukan waktu saya. Dan ingat, kemuliaan Tuhan hanya bisa ditemukan di jalan kesetiaan, bukan di jalan perselingkuhan. Ya. Yang kedua, jika saudara ada di sini, sedang hidup dalam dosa, sedang menempuh jalan perselingkuhan, sedang menduakan Tuhan, maka satu hal yang Tuhan ingin katakan kepada kita, pulang, balik, bertobat. Jangan teruskan perjalanan itu, karena ujungnya murka Tuhan. Saudara bayangkan, saudara pergi kerja naik kereta. Lalu kemudian karena lelah saudara tidur di kereta, pas bangun udah lewat 2 stasiun. Harusnya turun di 1 stasiun tertentu. Apa yang saudara lakukan? Ini mau kerja. Apakah pertama buru-buru cari stasiun yang paling dekat untuk turun dan balik? Atau bilang begini, ya sudahlah terlanjur, lanjut aja. Nggak tahu ujungnya kemana. Apa yang dilakukan? Turun segera cari stasiun yang paling dekat. Buruan balik. Dan demikian halnya saudara, kalau saat ini kita ada di posisi sedang hidup dalam dosa, menikmati dosa tertentu, hari ini, waktu ini, stasiunnya di mana? Di sini. Tuhan bilang balik. Jangan lanjutkan perjalanan itu karena itu ujungnya murka Tuhan. Balik, tempuh jalan kesetiaan. Itu yang Tuhan inginkan. Dan kalau saudara hari ini ada di posisi ini, sedang menempuh jalan kesetiaan, saya ingin katakan tetaplah di jalan itu. Meskipun sulit menempuh jalan kesetiaan, sekalipun ada ragu dan lelah di dalamnya, tapi percayalah ujungnya kemuliaan Tuhan. Ketika kita menyadari kenapa ya hidup di jalan Tuhan ini
sulit rasanya. Usaha mandek, penghasilan gak cukup, hubungan dengan pasangan gak baik, hubungan dengan anak gak baik. Kita terlilit hutang, penyakit gak kunjung sembuh. Tidak mudah memang, tapi percaya saudara, di jalan kesetiaan ini engkau akan melihat bagaimana karya Tuhan bekerja. Saudara ingat kisah 3 orang Yahudi, Sadrak, Mesak, Abednego? Ketika mereka sedang diperhadapkan pada satu titik, kau pilih Tuhanmu atau kau pilih menyembah patung raja, mereka memberikan satu statement ini saudara. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. So di hadapan kematian, di hadapan penghukuman raja dunia, mereka dengan tegas mengatakan, kalau yang Tuhan yang kami sembah membebaskan, puji Tuhan. Tapi kalau tidak, tetap puji Tuhan juga. Saudara-saudara, ini namanya pernyataan iman. Di jalan kesetiaan, saudara harus punya pernyataan iman seperti ini. Maka saya ajak kita coba pikir, 1 menit saya kasih waktu. Kalau bawa pulpen, tulis di pulpen. Kalau bawa HP, ketik di HP Bapak Ibu. Kalau enggak bawa keduanya, pikir-pikir di pikiran Bapak Ibu. 1 menit, coba bikin pernyataan iman. Jika saya ... maka saya akan ... Tetapi seandainya tidak, maka saya akan tetap. Misalnya gini ya, jika saya sembuh, maka saya akan memuji Tuhan. Tetapi seandainya tidak, maka saya akan tetap memuji Tuhan. Coba pikirkan satu pernyataan iman yang Bapak Ibu harapkan, tapi kalau harapan itu tidak sesuai realitas, bikinlah satu statement, kalaupun tidak sesuai harapan saya tetap memuji Tuhan. Sudah saudara? Saya lanjutkan saudara ya. Saudara tahu, kalau di jalan kesetiaan ini yang terjadi. Iblis tidak tinggal diam. Di jalan kesetiaan iblis akan menabur yang namanya benih-benih keraguan saudara. Dia akan bilang ke kita, oh kamu gak usah percaya banget lah sama Tuhan. Kamu gak usah yakin banget dari jalan kesetiaan. Ada opsi-opsi lain. Dia akan menaruh benih-benih keraguan itu. Dan itu memang kerjaannya. Karena ini, baca sama-sama 1, 2, 3. Di jalan kesetiaan si jahat tidak akan berhenti menabur benih-benih keraguan. Benih itu akan bertumbuh subur di hati orang yang tidak pernah merasa puas kepada Allah, yang maunya jalan pintas walau sebenarnya tidak pantas. Jangan terjebak karena itu pintu perselingkuhan rohani. Kalau saudara hari ini di jalan kesetiaan ada keraguan, tapi bertekad di hatimu saudara, saya tidak mau berselingkuh, saya tidak mau menduakan Tuhan. Saya akan komitmen, saya percaya penuh kepada Tuhan. Saya akan ikut Tuhan. Serius apapun yang terjadi, saya mau berserah penuh kepada Allah. Tetapi kalau mungkin ada waktu-waktu kita di dalam mengikut Tuhan, benih-benih keraguan itu ada, saudara pandanglah kepada Kristus. Lihatlah bagaimana Yesus setia sampai mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kita. Ada godaan, ada cobaan yang menghampiri dia, tapi dia tetap setia. Kenapa? Karena dia percaya dan berserah penuh pada kehendak Bapaknya. Biarlah Tuhan menolong kita menempuh jalan kesetiaan ini. Mari kita tundukkan kepala, mari kita ambil waktu hening saudara-saudara. Mari merenungkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Jikalau saudara sudah memikirkan satu pernyataan iman, mari bawa pernyataan komitmen itu kepada Tuhan. Dan bilang, Tuhan, hanya dengan kekuatan-Mu, saya mampu menempuh jalan kesetiaan ini. Silakan berdoa saudara.
Bapa di sorga, firman-Mu telah selesai diuraikan kepada setiap kami. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk menghidupinya dalam kehidupan kami. Tolong setiap kami yang hari ini mungkin ada di posisi sedang bergumul, sedang digoda untuk berselingkuh secara rohani, menduakan Tuhan. Biarlah Tuhan teguhkan kami bahwa di jalan kesetiaan ada kemuliaan. Dan biarlah kami memilih jalan yang benar, yaitu jalan kesetiaan itu. Namun jikalau ada di antara kami yang hari ini sedang ada di titik, di posisi jalan perselingkuhan itu, Tuhan, biarlah Engkau ingatkan, Engkau panggil kami pulang ke jalan-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami bisa bertobat kembali ke jalan yang Tuhan inginkan. Kami meninggalkan dosa-dosa itu. Apa yang Tuhan tidak inginkan, kami tinggalkan dan kami mau berkomitmen untuk ikut Tuhan. Dan jikalau hari ini ada di antara kami yang sedang menempuh jalan kesetiaan dan betapa kami lelah di dalamnya, betapa banyak masalah yang kami lalui, biar Tuhan berikan penghiburan, sukacita kepada setiap kami. Biarlah kami tetap mengingat, melihat hanya kepada Yesus Kristus. Ia telah setia sampai mati demi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.